So, what's up guys, balik lagi di Kelo Vlog. Tak terasa sebentar lagi kita akan menyambut pagelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Wah, nggak kebayang ya, akhirnya barongsai ini bisa masuk dan dipertandingkan pada PON nih secara resmi. Kita kilas balik dulu bahwa 2016 yang lalu itu pernah diadakan eksebisi PON cabang olahraga barongsai di Provinsi Jawa Barat. Lalu di tahun 2020 ditiadakan cabang olahraga barongsai yaitu pada PON ke-20 di Papua yang lalu guys, pada tahun 2020. Dan sekarang ini di Pekan Olahraga Nasional ke-21 akhirnya secara resmi barongsai ini diterima dan dipertandingkan secara resmi nih. Wih, tepuk tangan dulu guys, mantap. Ini merupakan suatu kemajuan juga ya, di mana cabang olahraga barongsai ini akhirnya bisa diterima dan diperhatikan oleh pemerintah nih. Status pemain barongsai sebagai atlet rasanya bukan mimpi belaka lagi, tetapi perlahan mulai terwujud nih guys, kayak gitu. Nah, sekarang kalian penasaran kan siapa-siapa aja sih tim-tim yang lolos dan akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional nanti? Apakah semua tim itu bisa ikut? Ya tentu tidak ya. Jadi, tepat nih setahun yang lalu, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI menyelenggarakan babak kualifikasi pra-PON. Jadi ada seleksinya dulu nih guys, yang terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona A, B, dan C. Zona A diikuti oleh tim-tim barongsai yang ada di Pulau Sumatera dan sekitarnya, seperti Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Lampung. Zona B diikuti oleh tim-tim barongsai yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya, seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan zona C diikuti oleh tim-tim barongsai yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Di sana ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali. Nah, ketentuan kelolosan di tiap zona ini berbeda-beda ya guys. Kita mulai dari kategori barongsai tradisional dulu dan ya, yang paling orang senengin nih pastinya. Dan kebetulan kemarin itu gue terlibat langsung di 3 zona yang berbeda ini guys, untuk meliput dan menyaksikan pertandingannya, kayak gitu. Oke, kita mulai dulu dari zona A ya. Di zona A ini untuk kategori barongsai tradisional, yang berhak lolos adalah juara 1 dan juara 2 barongsai tradisional. Dalam hal ini yang lolos adalah provinsi dari Sumatera Barat dan Riau. Untuk kelolosan kategori barongsai tradisional di zona B, itu yang diambil adalah juara 1, 2, dan 3 dalam kejuaraan tersebut. Dalam hal ini yang lolos adalah provinsi dari Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Untuk kelolosan kategori barongsai tradisional di zona C, itu yang diambil adalah juara 1 dan juara 2 dalam kejuaraan tersebut. Dalam hal ini yang lolos adalah provinsi dari Bali dan Kalimantan Barat. Tak hanya itu, tuan rumah pun mendapatkan kuota langsung tanpa harus mengikuti seleksi lagi, yaitu dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Jadi kalau ditotalkan itu setiap kategorinya nanti akan ada 9 provinsi. Nah, jadi itu tadi adalah tim-tim yang lolos dari kategori barongsai tradisional. Wah, pasti ditunggu-tunggu banget nih ya. Apalagi kita akan melihat perang dari para properti, alur cerita, kesesuaian gerak, dan masih banyak lagi nih dari kategori barongsai tradisional yang semakin menarik dan inovatif juga sangat wow ya. Karena kita udah bisa lihat banyak sekali nih properti-properti yang sudah mulai maju modern menggunakan elektrik, asap, dan masih banyak lagi guys. Jadi kita tunggu aja gimana nanti pemenang dari barongsai tradisional ini ya. Oh ya, sebagai info tambahan, bagi mereka yang lolos di kategori barongsai tradisional ini, mereka juga berhak untuk ikut di kategori barongsai ketangkasan dan barongsai halang rintang ya. Oke, kita lanjut lagi ke kategori berikutnya, yaitu kategori naga. Untuk kelolosan kategori naga di zona A, itu yang diambil adalah juara 1 naga taulu bebas dan juara 1 naga kecepatan dalam kejuaraan tersebut. Dalam hal ini yang lolos adalah provinsi dari Sumatera Barat dan Riau. Untuk kelolosan kategori naga di zona B, itu yang diambil adalah juara 1 naga taulu bebas, juara 1 naga kecepatan, dan juara 1 naga halang rintang. Dalam hal ini yang lolos adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah,
dan DKI Jakarta. Untuk kelolosan kategori naga di zona C, itu yang diambil adalah juara 1 naga talu bebas dan juara 1 naga kecepatan dalam kejuaraan tersebut. Dalam hal ini yang lolos adalah provinsi dari Kalimantan Timur dan Bali. Tak hanya itu, tuan rumah pun mendapatkan kuota lagi ya, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Jadi total nanti akan ada 9 juga guys. Nah, jadi itu adalah para tim yang lolos di kategori naga ya. Wah, kira-kira bakal seru banget nih. Apalagi untuk kategori racing dan halang rintang itu pasti akan semuanya ngebut untuk mencapai rekor tercepat ya. Kita lihat aja nanti. Rekor tercepat di PON itu berapa sih untuk kategori kecepatan dan halang rintang. Jadi patut kita tunggu ya. Oh ya, sebagai info tambahan juga, semua tim yang lolos di kategori naga itu berhak untuk ikut di kategori naga talu bebas, halang rintang, dan kecepatan. Oke, kita lanjut lagi ke kategori berikutnya, yaitu kategori packing sai. Untuk kelolosan kategori packing sai di zona A, yang diambil adalah juara 1 packing sai talu bebas dan juara 1 packing sai kecepatan. Dalam hal ini yang lolos adalah Sumatera Barat dan Riau. Untuk kelolosan kategori packing sai di zona B, itu yang diambil adalah juara 1 dan 2 packing sai talu bebas dan juara 1 packing sai kecepatan. Dalam hal ini yang lolos adalah Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Untuk kelolosan kategori packing sai di zona C, itu yang diambil adalah juara 1 packing sai talu bebas dan juara 1 packing sai kecepatan. Dalam hal ini yang lolos adalah provinsi dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Tak hanya itu, lagi-lagi tuan rumah juga mendapatkan kuota secara langsung ya, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Jadi nanti semua tim yang lolos di packing sai akan bermain di packing sai talu bebas dan packing sai kecepatan. Total timnya ada 9 ya. Oke, kita lanjut lagi ke kategori terakhir yang bikin jantung berdetak-detak nih. Apalagi kalau bukan barongsai talu bebas atau barongsai tonggak. Lanjut. Untuk kelolosan kategori barongsai talu bebas di zona A, itu yang diambil adalah juara 1 dan 2 dalam kejuaraan tersebut. Dalam hal ini yang lolos adalah provinsi dari Sumatera Barat dan Riau. Untuk kelolosan kategori barongsai talu bebas di zona B, yang diambil adalah juara 1, 2, dan 3. Dalam hal ini yang lolos adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk kelolosan kategori barongsai talu bebas di zona C, itu yang diambil adalah juara 1 dan 2 dalam kejuaraan tersebut. Dalam hal ini yang lolos adalah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Tak hanya itu, tuan rumah pun mendapatkan kuota langsung lagi ya sebagai peserta, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Jadi totalnya itu ada 9. Dan untuk yang lolos di barongsai talu bebas ini, mereka akan bermain di kategori barongsai kecepatan juga ya. Nah oke guys, jadi itu tadi adalah tim-tim yang lolos ke Pekan Olahraga Nasional ke-21 cabang olahraga barongsai. Yuk kita sukseskan kejuaraan PON dalam cabang olahraga barongsai ini yang merupakan pertama kali. Buat kalian bisa datang langsung, tiketnya gratis. Untuk seluruh peserta, selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, dan sampai jumpa lagi di arena. Yo!